Inter santer dikaitkan dengan kepindahan striker River Plate Julian Alvarez, dan mantan striker AS Roma dan Argentina Abel Balbo yakin bahwa Alvarez dapat mencapai level yang lebih tinggi ketimbang bintang Nerazzurri saat ini Lautaro Martinez. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Argentina oleh Abel Balbo percaya bahwa Alvarez memiliki kualitas yang diperlukan untuk membuat kesan yang signifikan jika dia bergabung dengan tim besar seperti Inter. Sejauh menyangkut karakteristik, Martinez dan Julian tidak jauh berbeda. Keduanya sangat mahir dalam memainkan bola. Kedepannya, ketika dia memiliki lebih banyak pengalaman, maka Julian akan lebih baik dari Lautaro. Performa impresif Alvarez akhir-akhir ini telah menarik minat dari sejumlah klub top Eropa, seperti Ajax, Tottenham Hotspur, dan AC Milan yang telah memantaunya dalam beberapa waktu, dan juga diincar oleh Nerazzurri, Real Madrid, Sevilla, Borussia Dortmund, serta Bayer Leverkusen. Memang perkembangan Agueme dan Mulattieri cukup baik, apalagi Mulattieri yang lagi cukup gacor di Serie B sekarang. Tapi mengingat karakter Inter dari dulu, agak sulit rasanya manajemen akan lebih mendahulukan menunggu Mulattieri matang daripada mengejar Raspadori yang sudah lebih dulu teruji. Meskipun kedua pemain ini sama-sama berusia 21 tahun, Raspadori yang 6 bulan lebih muda ini dapat kepercayaan untuk masuk skuad utama Griazzurri. Inter berencana tawarkan Agueme dan Mulattieri untuk mendapatkan Raspadori. Raspadori masih akan menjadi target utama Inter untuk menggantikan Sanchez yang kemungkinan pergi pada Januari nanti. Marotta percaya jika klub membutuhkan sosok pemain Italia di ruang ganti, dan Raspadori adalah aset jangka panjang bagi Griazzurri. Bahkan dua pemain muda Inter, Agueme dan Mulattieri, berencana untuk dimasukkan ke dalam rencana negosiasi. Perpanjangan kontrak Lautaro adalah bentuk komitmen Suning. Ini adalah elemen penting dari kontinuitas Suning pada Inter, dan pembaruan kontrak Lautaro merupakan simbolisme dari hal ini. Meski demikian, Suning masih akan mengalami masa sulit setidaknya setahun ke depan, kata jurnalis Radio 24 Marco Bellinazzo. Menurut Sport One, Inter telah memulai kontak dengan striker Jerman asal Nigeria Rumania Karim Adeyemi dengan bertemu agennya di Milan. Marotta siap untuk membakar persaingan dari Bayern Munchen, Juventus, dan Milan. Karena alasan ini ia mempercepat untuk mendapatkan pemain kelahiran 2002 itu, di mana Salzburg meminta antara 30 sampai 40 juta euro untuk bintangnya. Musim ini Adeyemi telah mencetak 10 gol dalam 11 pertandingan di Liga, dan 3 gol di Liga Champions dicetak dalam 3 pertandingan. Menurut Tutsport, meskipun ada optimis di Inter untuk pembaruan Marcelo Brozovic, masih ada jarak penting antara penawaran dan permintaan. Rombongan gelandang Kroasia itu justru meminta gaji seperti Lautaro Martinez, sekitar 6 juta euro per musim, sedangkan Nerazzurri tak mau lebih dari 5 juta euro. Epic Brozo bagaimanapun pada akhirnya dapat memutuskan untuk menerima proposal Nerazzurri, mengingat bahwa sahabatnya Barella juga diperkirakan akan tanda tangani pembaruan dengan gaji sekitar 4,5 juta euro yang akan meningkat selama bertahun-tahun. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Perisic telah menyatakan keinginannya untuk tidak bertahan di Inter ketika kontraknya kadaluarsa di musim panas mendatang. Kontrak Perisic saat ini di Inter berakhir pada Juni 2022, dan hingga saat ini Inter belum menyodorkan kontrak baru buat sang pemain. Pemain Kroasia itu sebelumnya juga santer dirumorkan hengkang selama bursa transfer musim panas kemarin, tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan. Dan sejauh musim ini ia menjadi salah satu pemain penting di tim utama, sehingga Inter tertarik untuk menambah masa tinggalnya di klub. Namun Perisic ingin mencoba tantangan baru di tempat lain dan siap untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Dalam pertemuan para peninggi jajaran manajemen Nerazzurri, Stefan Sang sempat berpidato panjang untuk menyatakan keberlanjutan mereka berinvestasi di klub.
gelar Scudetto ke-19 kita adalah prestasi yang sangat berkesan dan imbalan untuk kerja keras tim dan semua orang di klub, serta cinta luar biasa yang diperlihatkan oleh fans Nerazzurri yang sudah menunggu 11 tahun untuk momen ini. Kita sudah melangkah jauh sejak kami mengambil alih tahun 2016. Inter telah menjadi klub global, sukses dan inovatif yang terhubung dengan generasi baru di seluruh dunia. Hasil kerja dan komitmen kita terlihat dalam hasilnya. Klub sudah kembali untuk menang dengan visi yang jelas. Dalam konteks sosial dan ekonomi luar biasa yang diciptakan oleh pandemi, stabilitas dan keberlanjutan finansial klub, serta menjaga agar tim tetap bersaing di level tertinggi merupakan titik fokus strategi kita, kata Presiden Inter Stefan Zhang. Alessandro Antonello, Direktur Utama Inter, berbicara kepada publik saat klub menyampaikan neraca keuangan klub kemarin. Kami sangat meyakini jalur pertumbuhan ditetapkan oleh klub dengan sejumlah pencapaian kunci yang sudah diraih musim ini. Tahun 2021, kami memperkenalkan logo dan identitas visual baru kepada dunia. Daya tarik global kita semakin dipertegas oleh kedatangan 3 sponsor baru untuk seragam kita, yang musim ini nilainya lebih besar dari sebelumnya. Klub segera mengambil langkah untuk menyesuaikan bisnis dan menyeimbangkan kembali segala dampak finansial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan berfokus pada biaya pemantauan sambil terus berinvestasi pada berbagai sumber daya yang tepat untuk mengembangkan klub. Stadion baru akan sangat penting untuk memberi klub sumber daya keuangan yang diperlukan untuk bersaing dengan klub-klub terbesar di Eropa, serta menawarkan pengalaman hiburan yang luar biasa kepada para fans Nerazzurri. Babak pertama pertandingan Inter Milan vs Udinese berakhir imbang tanpa gol. Duel Inter vs Udinese merupakan laga pekan ke-11 kasta teratas Liga Italia Serie A yang dihelat di Stadion Giuseppe Meazza pada Minggu 31 Oktober 2021 malam WIB. Pada babak pertama, Inter Milan selaku juara bertahan Liga Italia dan tuan rumah tampil mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai 69%. Namun, Inter Milan tetap gagal mencetak gol meskipun sudah melepaskan total 8 tembakan ke arah gawang sepanjang babak pertama. Pemain Inter Milan yang paling sering mengancam gawang Udinese pada menit babak pertama adalah Nicolo Barella. Gelandang timnas Italia itu tercatat melepaskan 6 tembakan ke arah gawang. Namun Barella bernasib sial karena semua usahanya tidak berbuah gol. Dari 6 percobaan, hanya 2 tembakan Barella yang tepat sasaran. 2 peluang emas Nicolo Barella di kotak penalti digagalkan oleh kiper Udinese Marco Silvestri. Di sisi lain, Udinese yang terkurung hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Skor 0-0 hingga turun minum. Selepas jeda, Inter tak mengundurkan serangan. Mereka akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-60. Joaquin Correa mendapatkan bola dari sisi kiri, Ivan Perisic membawa bola hingga ke kotak penalti. Correa lalu melepaskan tembakan keras yang tak kuasa dibendung oleh Silvestri. Inter unggul 1-0. Dengan keunggulan 1-0, Inter semakin nyaman dalam menguasai bola. Si ular bisa menggunakan keunggulan pada menit ke-67 kembali dari Correa. Denzel Dumfries terbebas dari pengawal di sisi kanan usai mendapatkan umpan terukur dari Barella. Dumfries memberikan umpan tarik menuju Correa yang langsung ditutaskan menjadi gol. Nerazzurri menjauh 2-0. Skor tidak berubah hingga peluit dibunyikan. Menurut catatan WhoScored, Joaquin Correa melepaskan 2 tembakan ke gawang Udinese. 2 diantaranya tepat sasaran dan semua berbuah gol tentunya. Correa juga melepaskan 1 key pass. Ia memenangkan 1 duel udara dan melepas 2 umpan panjang. Namun umpan itu semuanya meleset dari target. Correa juga mencatatkan 7%. Situs WhoScored memberikan Joaquin Correa rating paling tinggi dari semua pemain Inter Milan dan Udinese, yakni 8,45. Ia layak dipilih sebagai man of the match di laga ini. Setelah pertandingan melawan Udinese, Correa pun berkomentar, "Cedera menghentikanku sesaat, namun kini diriku telah kembali. Sekarang mari kita pikirkan Liga Champions, sebuah laga yang wajib kita menangkan. Kemudian baru kita pikirkan derby yang pastinya menjadi hal yang menyenangkan."
Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi pun memberikan komentarnya terhadap penampilan Korea setelah laga. Korea melakukan apa yang saya minta di babak pertama, mencoba menjebarkan pertahanan dan menyerang ruang. Saya mengenalnya dengan baik, dia adalah pemain yang bagus bagi kami, dan saya beruntung memiliki keempat striker yang siap tampil saat ini.